Hello guys, selamat datang di my channel Kawan Gue Official. Konten-kontennya mantep cuy. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wa filana mamado ya wasial karomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menceritakan kisah perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyatnya perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit 7 dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW menembus langit ke-7 atau Sidratul Muntaha dalam semalam dengan menunggangi buruk. Bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun tidak bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia merupakan orang pertama yang mengimani dan meyakini perjalanan suci Rasulullah. Karena itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang dipercaya. Dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dijelaskan bahwa Allah melimpahkan nikmatnya kepadanya dengan memperjalankannya dia suatu malam. Di dalam perjalanan itu antara lain Nabi SAW sempat berkumpul dengan para nabi, naik ke langit melihat keajaiban alam malakut dan memajat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan peristiwa ini, Nabi Muhammad menceritakan melalui sabdanya, "Aku diberi buruk adalah seekor hewan yang berbulu putih, tingginya lebih dari keledai, akan tetapi lebih pendek daripada bagal. Bila ia terbang, kakinya depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaiki, dan ia membawaku hingga sampai di Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. Selanjutnya aku memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan salat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar dari Masjidil Aqsa, datanglah kepadaku malaikat Jibril seraya membawa 2 buah cawan. Yang satunya berisikan khamar, sedangkan yang lainnya berisikan susu. Aku memilih cawan yang berisikan susu. Lalu malaikat Jibril berkata, engkaulah telah memilih fitrah, yakni agama Islam. Nabi SAW bersabda, melanjutkan kisahnya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit dunia, langit pertama. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Kemudian pintu langit pertama dibukakan bagi kami. Tiba-tiba di situ aku bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut kedatanganku dan dia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua, lalu ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah orang yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka pintu langit yang kedua dibukakan bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan 2 orang anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu keduanya menyambut kedatanganku dan keduanya mendoakan kebaikan buatku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketiga. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang ketiga.
Lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka dibukakanlah pintu langit ketiga bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf, dan ternyata dia telah dianugerahi separuh daripada semua keelokan. Nabi Yusuf menyambut kedatanganku, lalu dia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keempat. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit, lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka pintu langit yang keempat dibukakan bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris. Dia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke langit kelima. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kelima. Maka ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Dan ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Lalu dibukakanlah pintu langit yang kelima bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun. Dia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Selanjutnya, malaikat Jibril membawaku naik ke langit keenam. Lalu dia mengetuk pintunya, ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka dibukakanlah pintu langit yang keenam buat kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyambut kedatanganku dan dia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketujuh. Lalu dia mengetuk pintunya. Ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kedapatan dia bersandar pada Baitul Makmur. Ternyata Baitul Makmur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang selanjutnya mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke Siratul Muntaha. Kedapatan daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah dan buah-buahnya bagaikan tempayan-tempayan yang besar. Ketika semuanya tertutup oleh nur Allah, semuanya menjadi berubah. Maka kala itu tidak ada seorang makhluk Allah pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Rasulullah melanjutkan kisahnya. Maka Allah mewahyukan kepadaku secara langsung dan dia telah menjawab kepadaku 50 kali salat untuk setiap hari. Setelah itu, aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa, langit yang keenam. Maka Nabi Musa bertanya kepadaku, "Apakah yang diwajibkan oleh Rabb-Mu atas umatmu?" Aku menjawab, 50 kali salat untuk setiap harinya. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabb-Mu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melaksanakannya. Aku telah mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka." Rasulullah melanjutkan kisahnya. Maka aku kembali kepada Robku. Lalu aku memohon, "Wahai Robku, ringankanlah buat umatku." Maka Allah meringankan 5 waktu kepadaku. Lalu aku kembali menemui Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, "Apakah yang telah kamu lakukan?" Aku menjawab, "Allah telah meringankan 5 waktu kepadaku."
Maka Nabi Musa bertanya, "Sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melakukan hal tersebut. Maka kembalilah lagi kepada Robmu dan mintalah keringanan buat umatmu kepadanya." Rasulullah melanjutkan kisahnya, "Maka aku telah tetap mondar-mandir antara Robku dan Nabi Musa, dan dia meringankan kepadaku 5 waktu demi 5 waktu. Hingga akhirnya Allah berfirman, 'Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk tiap sehari semalam. Pada setiap salat berpahala 10 salat. Maka itulah 50 kali salat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata dia tidak melakukannya, dituliskan untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata dia melakukannya, dituliskan baginya pahala 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika dia mengerjakannya, maka dituliskan baginya dosa 1 keburukan. Setelah itu, aku turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa. Lalu aku ceritakan hal itu kepadanya. Maka dia berkata, 'Kembalilah kepada Robmu, lalu mintalah kepadanya keringanan buat umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakannya.' Maka aku menjawab, 'Aku telah mondar-mandir kepada Robku, hingga aku malu terhadapnya.'" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Mukhbari dan Imam Muslim. Dan lafal hadis ini berdasarkan iman Muslim. Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas RA yang menceritakan bahwa Rasulullah telah bersabda, "Aku melihat Robku Azza wa Jalla." Kisah ini semoga menambah dan mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang telah disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cerita baginda Rasulullah yang dimana menceritakan terjadinya Isra dan Mi'raj. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi umat muslim. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jangan lupa subscribe-nya dan kelengnya guys. Akan kita lihat video selanjutnya. Check it out.